Oke, 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 guys. Oke, teman-teman. Oke, bismillah. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahira Putri dengan NPM 2101020030, semester 4 kelas A1 PAI pagi. Jadi di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas dari Pak Robi Van Reza dengan mata kuliah pengembangan sistem evaluasi pendidikan, yang mana di sini saya akan membawakan atau menjelaskan mengenai beberapa poin-poin penting dalam buku ini. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan arti dari pengertian evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk menilai, mengukur, atau mengevaluasi suatu objek, kegiatan, program, atau proyek dengan tujuan untuk memahami, menilai, atau meningkatkan kinerjanya. Nah, tujuan dari evaluasi ini bisa bervariasi seperti menilai keberhasilan, pencapaian tujuan, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan. Nah, terus kan, evaluasi ini dapat diterapkan di berbagai bidang. Salah satunya adalah pendidikan, kesehatan, politik, atau pemerintah, lingkungan. Di sini kita akan membahas tentang evaluasi pendidikan. Dan evaluasi merupakan bagian penting dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena hasil dari evaluasi dapat memberi informasi yang berharga untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi dari suatu kegiatan atau program. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pendidikan. Yang mana evaluasi pendidikan adalah suatu proses sistematis untuk menilai, mengukur, dan menganalisis kualitas, efektivitas, dan efisiensi dari sistem pendidikan, program, kurikulum, metode pembelajaran, pencapaian hasil belajar siswa. Oke, tujuan dari evaluasi pendidikan adalah untuk memahami sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai, serta mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dalam pelaksanaan pendidikan. Dan ini ada beberapa evaluasi pendidikan mencakupi berbagai aspek. Salah satunya ada evaluasi proses pembelajaran, evaluasi kurikulum, evaluasi hasil belajar siswa, evaluasi kinerja guru, evaluasi institusi pendidikan, evaluasi program dan kebijakan pendidikan. Oke, dan selanjutnya evaluasi pendidikan dapat dilakukan dalam berbagai metode dan instrumen. Tidak harus seperti apa yang saya ucapkan. Seperti itu teman-teman. Seperti ujian atau tes, kuesioner, wawancara, observasi kelas, analisis dokumen, dan pengumpulan data statistik. Hasil dari evaluasi pendidikan memberikan informasi penting untuk membuat suatu keputusan strategis, mengidentifikasi area perbaikan, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Oke guys, jadi di sini kan apa sih jenis dan sistem evaluasi pendidikan itu? Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa jenis dan sistem evaluasi pendidikan. Jenis-jenisnya itu ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif itu evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan tujuan dari evaluasi ini adalah memberikan umpan balik baik bagi guru maupun bagi siswa, untuk membantu dalam perbaikan dan pengembangan pembelajaran. Terus yang kedua itu ada jenis evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif itu adalah evaluasi yang dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran gitu. Misalnya semester atau tahun ajaran. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pencapaian hasil belajar siswa dan keberhasilan program pendidikan. Itu biasanya itu digunakan guru melalui rapor. Terus yang ketiga ada evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik dilakukan
pada awal pembelajaran untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam materi yang dipelajari. Dengan begitu, guru dapat menyusun rencana pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi yang dia masukin tik ini tuh mungkin guru itu dari awal itu bisa menanya-nanya bagaimana maunya, seperti apa, seperti itu teman-teman. Terus ada evaluasi progresif. Evaluasi progresif ini dilakukan biasanya secara berkala selama periode pembelajaran untuk mengukur perkembangan belajar siswa dari waktu ke waktu. Terus evaluasi ulangan atau tes, ini biasanya dilakukan ujian-ujian. Evaluasi ini melibatkan penggunaan tes atau ulangan tertulis untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Kemudian ada sistem evaluasi pendidikan, itu evaluasi internal. Evaluasi internal ini dilakukan oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Proses ini melibatkan guru, staf pendidikan yang secara rutin melakukan evaluasi terhadap kurikulum, proses pembelajaran, hasil belajar siswa. Terus yang kedua itu ada evaluasi eksternal. Evaluasi eksternal dilakukan oleh pihak eksternal yang independen dari lembaga pendidikan, seperti lembaga sertifikasi, lembaga badan akreditas, atau pemerintahan. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan penilaian objektif terhadap kualitas dan kinerja lembaga pendidikan. Terus yang ketiga itu ada evaluasi. Oke, kemudian apa sih alat-alat evaluasi pendidikan? Alat-alat evaluasi pendidikan itu berbagai macam. Yang biasa digunakan untuk mengumpulkan data informasi yang relevan mengenai pencapaian hasil belajar siswa, kualitas pembelajaran, serta efektivitas program pendidikan. Berikut adalah beberapa alat evaluasi pendidikan yang umum digunakan. Salah satunya itu ada tes atau ulangan. Tes atau ulangan ini biasa atau salah satu alat evaluasi yang paling umum digunakan dalam pendidikan. Tes dapat berbentuk pilihan ganda, isian singkat atau esai untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Kemudian itu ada kuesioner. Kuesioner adalah alat evaluasi berupa daftar pertanyaan yang diberikan kepada siswa, guru, orang tua, dan staf pendidikan untuk mengumpulkan pandangan, persepsi, dan pendapat terkait proses pembelajaran tertentu. Kemudian ada observasi kelas. Observasi kelas biasa dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pembelajaran di kelas. Observasi kelas membantu mengukur kualitas interaksi antara guru dan siswa, efektivitas metode pengajaran, serta tingkat partisipasi siswa dalam pembelajaran. Kemudian ada portofolio. Portofolio itu biasa adalah kumpulan karya atau proyek siswa yang mencerminkan pencapaian dan perkembangan belajar mereka selama periode tertentu. Kemudian ada tes kinerja. Tes kinerja ini biasanya melibatkan siswa untuk melakukan tugas atau demonstrasi langsung untuk mengukur kemampuan dan keterampilan praktis. Angket adalah formasi atau formulir evaluasi yang berisi pertanyaan terbuka dan tertutup yang diberikan kepada siswa, guru, atau orang tua untuk menilai. Oke, kemudian ada evaluasi mandatori. Evaluasi mandatori adalah jenis evaluasi yang diwajibkan oleh pemerintah atau badan regulasi dalam rangka memastikan lembaga pendidikan memenuhi standar dan persyaratan tertentu. Terus yang keempat itu ada evaluasi otonom. Evaluasi otonom itu apa sih? Nah, di sini saya akan jelaskan. Evaluasi otonom adalah jenis evaluasi yang dilakukan secara sukarela oleh lembaga pendidikan tanpa ada keterlibatan pihak eksternal. Kemudian ada evaluasi proyek. Evaluasi proyek ini adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai keberhasilan proyek atau program pendidikan tertentu yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Penggunaan jenis dan sistem evaluasi yang tepat akan membantu lembaga pendidikan memahami perkembangan siswa, mengevaluasi efektivitas program dan metode pengajaran, serta meningkatkan kualitas keseluruhan sistem pendidikan. Itu. Oke, di sini saya akan mereview tentang buku yang saya baca.
buku yang saya baca itu saya ambil dari PDF yang ada di Google dengan judul Pengembangan Sistem Evaluasi Pendidikan dengan penciptanya Dr. Haji Masruhin SAG MPD. Terus kemudian diterbitkan di Mibarda Publishing. Edisi pertama cetakan pertama yaitu Agustus 2013. Cetakan kedua saya kurang tahu. Dan buku ini terdiri dari 224 halaman dan banyak poin-poin yang saya dapatkan di sini, yaitu salah satunya tentang pengertian evaluasi, tujuan evaluasi, statistik elementer. Terus saya di situ juga dapat analisis hasil tes belajar. Terus di situ juga saya menemukan menilai kepribadian siswa. Jadi banyak poin penting yang saya dapatkan di sini, tapi tidak bisa saya curahkan di video saya. Cukup sekian video yang saya bikin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.